Halo kawan-kawan, apa kabar kalian semua? Hari ini aku dapat kiriman kopi. Nih, kalian bisa lihat? Nah, kopinya ini dari Raja Coffee 100% Arabica Mamasa Sipai. Nah, di sini mereka tulis skornya adalah 90. Wow, aku baru kali ini lihat kopi Indonesia skornya bisa 90. Biasanya sih kopi-kopi luar aja. Nah, karena aku saking penasarannya nih dengan nilainya 90 ini akan aku bawa ke tempat teman aku, Pak Johan. Kalau kalian udah pernah nonton video aku tentang roasting yang ada di sini, nah, kita akan ke tempat dia. Kita minta kemampuan dia sebagai Q grader untuk buktiin bener nggak ini kopi memang betul-betul paten. Stay tune. Oke kawan-kawan, jadi aku udah sampai nih. Iya, di tempat Pak Johan. Halo bos. Halo. Hari ini beliau mau ngajarin kita gimana proses cupping ya Pak Johan ya? Ya benar, cupping standar SCA. Cupping standar SCA. Ya, SCA itu apa Pak? Specialty Coffee Association. Oke, seperti kalian lihat nih ya, udah diisi. Ini cupping foam namanya kalau nggak Ya salah. benar, ini cupping foam. Jadi ini standarisasi penilaian profil sebuah kopi. Oke. Ini standar internasional yang dipakai di dunia, khususnya untuk kopi specialty. Oke, nanti SOP-nya kita gimana nih Pak? Jadi awalnya itu kita akan grind, kita akan panasin air dulu sampai 92 derajat. Setelah itu kita grind kopinya medium grind. Setelah itu kita hirup pada saat aroma kering yang dinamakan fragrance. Jadi setelah itu kita diseduh dan kita akan menghirup aromanya. Diikuti dengan seruput. Kita akan seruput 3 kali selama proses. Itu pada saat 70 derajat, 40 derajat, dan juga suhu ruangan. Jadi saat panas, saat sedang, dan saat tepid, saat cool. Itu harus dilakukan. Standarisasi rasio air dengan kopi itu biasa adalah 8,25 ke 150 mili air. Jadi kita akan mulai dengan grind dulu. Oke. Nanti waktu proses seruputnya aku kan belum pernah nih Pak. Gimana, nggak sulit nanti kalau pemula? Oh nggak masalah. Itu tujuan seruput itu supaya kita mau cairan itu mengenai seluruh permukaan lidah. Satu, kedua itu sampai ke ujung pangkal lidah. Jadi bukan hanya kita minum seperti ini, di mana mayoritas cairan itu hanya akan menyentuh bagian ujung lidah. Tapi kita mau seluruh dan juga retronasal, yaitu pangkal lidah di mana pangkal penyambungan antara hidung dengan lidah. Tapi kalau misalnya pemula kayak aku kan belum pandai nih Pak ngisi foam cupping nih. Itu cara ngisinya nanti gimana? Untuk pemula yang belum pernah mengikuti pelatihan cupping SCA itu ya udah nggak apa-apa, ikut aja secara casual. Oke. Jadi tidak akan berse-teknikal. Kalau saya sendiri ini, karena ini merupakan SOP, protokol saya setiap kali habis roasting. Jadi udah bagian dari kerjaan sehari-hari. Ya. Jadi sebentar lagi kita mulai. Nah, selama proses ini mungkin kita nggak banyak bicara. Nanti setelah selesai cupping, baru kita ngobrol-ngobrol gimana hasil kopinya. Tonton sampai habis ya. Step pertama itu yang kita cium ini ya aroma keringnya atau namanya fragrance. Ada perbedaan
intensitas fragrance di antara dua sampel ini. Tapi sesuai prosedur cupping kita harus do silent work, jadi saya tidak akan mengomentari banyak sampai pada akhir nanti saat alignment atau kalibrasi. Oke. Jadi yang tadi kita namanya proses fragrance, ya, cium aroma saat dia digiling kering. Itu proses dicium dalam keadaan basah sambil nunggu kopinya 4 menit baru bisa diseruput. Jadi waktu sudah hampir 4 menit. Nanti pada saat 4 menit itu kita akan melakukan proses break. Break itu adalah pemecahan crust atau lapisan kerak di atas ini. Saat break itu yang harus kita perhatikan bukan hanya sekedar kita pecahkan crust. Jadi saat kita pecahkan crust kita hirup aroma dari kopi tersebut. Kalau kita ilustrasikan itu ibaratnya seperti kalau kita masak sop, itu di panci, kita tutup pancinya, pakai tutup ya. Saat kita membuka panci itu, kita hirup, itu aromanya itu udah yang paling kuat. Karena kalau kita udah buka pancinya itu terlalu lama, ya aromanya udah hilang semua. Jadi saat break itu, break, langsung hirup. Oke, yang boleh sekali ikut break. Oke, jadi prosedurnya, break, oke, bilas, keringkan. Baru yang lainnya, jangan supaya tidak terkontaminasi. Oke. Tunggu saya break dulu. Oh ya, silakan. Ya. Nah, kalau mau break Asik cuy. Tapi aku belum ngerti cara ngisinya. Kalau masalah ngisinya nanti kita ikut spesial cupping class. Diajarin cara ngisinya. Tapi ini pengalaman paling berharga nih cuy. Oke, jadi setelah kita break, kita akan bersihkan crustnya. Kita clean, itu bersihkan semua ampas-ampasnya yang masih mengambang, supaya nanti saat seruput itu nggak kesel. Ya, oke. Jadi caranya begini, teman-teman. 2 sendok overlap, tarik. Oke. Oh, oke. Isi. Overlap. Oke, nah, coba. Oke, masih cupu nih, belum kali duduk sedikit. Ini udah bisa nih. Jadi setelah kita bersihkan, itu biasanya saya tunggu 10 menit sebelum saya melakukan seruput pertama saat panas. 10 menit, 15 menit, dan yang terakhir 20 menit saatnya dingin. Kita udah bisa seruput pertama ya.
Itu kok. Kuat tariannya ya. Loncat gitu. Masuk pemula. Makin kuat, makin dapat rasanya ya. Ini cupping terakhir saat suhunya suhu ruangan. Yang ketiga. Setelah itu kita masuk pada kesimpulan. Ya, setelah cupping sampel A itu saat dia kering, aroma keringnya itu kita dapat fruity dari buah fruity. Saat dia diseduh basah itu cenderung spicy ke herbal, ini apa flavornya itu herbal, spicy, woody, tapi hint of woody. Acidity-nya itu adalah orange acidity, yaitu citric acid, dan herbal itu menjadi dominan, terutama dan sweetness-nya menjadi dominan setelah dingin. Yang B itu saat dia fragrance fruity, setelah diseduh ada hint of floral, tetapi intensitasnya sangat rendah sekali dua-duanya. Rasanya itu ada herbal, hint of berry sweetness, jadi sweetnessnya ini lebih cenderung ke malic acid. Dia ada berry dan cupnya sangat clean, very clean cup. Yang B. SCA ya Pak ya? Ini menurut standar SCA, benar. Ya, dua-duanya specialty. Masuk dalam specialty Pak? Benar. Mungkin nggak sampai 90 memang. Indonesia saya rasa sampai hari ini belum ada yang menyentuh angka 90. Yang paling tinggi mungkin sekitar di kisaran 86-an. Itu adalah yang paling tinggi. Kopi sampel A ini adalah kopi Simalungun dari Desa Hutaraja. Kopi sampel B ini adalah kopi Mama Sasipai. Ini termasuk salah satu yang enak yang pernah saya minum. Biasanya kopi Toraja itu didominasi oleh woody, herbal, tobacco, tapi yang ini clean cup sekali. Jadi untuk kopi Toraja ini enak. Thank you Pak Johan, udah ngasih ilmunya, udah mau kasih yang namanya penilaian. Ini penilaiannya kita objektif ya guys. Jadi biar kalian tahu ini penilaiannya pokoknya sesuai dengan standar SCA dan capability beliau sebagai Q grader. Jangan lupa subscribe kalau kalian belum subscribe. Makasih yang udah subscribe. Nah kalau kalian mau tanya-tanya seputaran cupping class, nanti boleh langsung DM ke Instagramnya apa? Wibings Coffee Roaster. Oke, nanti kita cantumkan. Terima kasih Pak Johan.